warahmatullahi wabarakatuh. Anu make masker sing panjang umur, sabab anu loba nu maot teh anu eungap. Jadi anu make masker maot, anu teu make masker oge ngilu ngurepkeun ibu sanes maot. Anu masih jomblo sing enggal menang jodoh, suamina anu ganteng sarezekina, mitohana anu beunghar tereh maot. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Yang terhormat Sahibul Bait, segenap keluarga besar Madrasah Al-Wasi'ah, yang terhormat panitia dan segenap jajarannya, ibu-ibu, bae atuh kasadayana ya. Ieu teh acara imtihan atanapi intihan? Imtihan atanapi intihan? Upami imtihan mah saur santri imtahana yamtahinu imtihanan, hartosna nyobi murang kali dugi ka mana eta pelajaranana. Upami intihan mah intaha yantahi intihanan, hartosna akhir tahun pelajaran. Anu paling lucu mah ari budak ngacapetang pidato dina panggung, ari indungna mah pagawean ngan ngagosip jeung ngagosip ngomong geus salaki batur. Di dia aya nu kitu. Aya nu kitu. Contoh. Ceu, salaki batur mah geus kabeli emas, geus kabeli mobil, geus kabeli sawah. Ari salaki kuing mah pagawean ngan hees jeung hees. Di dia aya nu kitu. Salaki saha? Salaki saha? Tuh, pian belah ditu salaki ibu. Hapuntennya kana sok sareh. Bu, hadirin rahimakumullah, manusia hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang, sehingga pada hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konteksnya dengan itulah kita pada pertemuan kali ini saya akan membicarakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj, satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di abad sekarang ini. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam memiliki nilai-nilai bersejarah. Kita bicara bulan Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kita bicara Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kita bicara bulan Dzulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kita bicara bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul? Betul? Sebagai yang kita maklum, Quran memang bukan kitab sejarah,
tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah beda satu dengan yang lainnya. Istimewa bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Seperti yang kita baca dalam surat Bani Israil ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mari kita coba dekati ayat ini per kalimat untuk memudahkan pengertian kita dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat ini diawali dengan kalimat subhanalladzi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat hijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafdzul zalalah, sehingga asli kalimatnya subhanallahilladzi, maha suci Allah, dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya yang ditenggelamkan di dalam lautan merah. Itu kejadian yang hebat, tidak diawali dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi tidak satupun yang diawali dengan kalimat tasbih. Istimewa bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul? Bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Jelas? Jelas? Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam kalimat tasbih ini? Ayo terang. Atau napi yang terang? Oh, di dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam. Ada ibadah itu yang berat dan modalnya pun besar. Membangun masjid berat dan memerlukan biaya yang besar. Betul? Melaksanakan ibadah haji berat dan memerlukan biaya yang besar. Itulah ciri-ciri ibadah yang berat dan modalnya pun besar. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan, seperti puasa. Puasa itu kan berat, bukan menahan lapar dan hausnya saja yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri, yakni kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa lapar sih tahan, tapi marah kadang-kadang tidak tahan. Haus tahan, tapi ngagosip ngomongkan salah kibatur kadang-kadang tidak tahan. Padahal di situ esensi puasa, yakni kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Dia ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Lalu ada pula ibadah itu yang ringan dan modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatul thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, assalamualaikum ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Terkejut, astagfirullah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi yang kompak dong, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibadah dengan modal yang ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita.
Ini kan ringan, betul. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dalam kalimat subhanalladzi. Kalimat selanjutnya asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat asra ini sara yasiru, lalu dibentuk dalam bentuk majhul sehingga menjadi asra yusri isra'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Segera nampak dari ayatnya bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya yang aktif itu Allah. Nabi pasif, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Tentu saja karena dijalanin, beliau terima beres. Namanya juga dijalanin, maka tidak heran kalau beliau berangkat dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sana naik ke langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik lagi ke Rabbul Absar sampai Sidratul Muntaha, sampai di bawah Aras, menerima perintah salat, lalu melakukan kunjungan ke surga dan neraka, kembali lagi ke Mekah tidak lebih daripada sepertiga malam. Kok bisa ya? Kalimatnya asra, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Tentu saja karena dijalanin, beliau terima beres. Andai kata Rasul berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu. Satu contoh, saya satu hari berangkat ke Sumedang. Jam 9 saya berangkat dari rumah, ambil baju saya pakai. Saya tidak tahu bahwa di dalam kantong baju saya ada semutnya. Berangkatlah saya ke Sumedang. Jam 10 saya sampai di Sumedang, setengah 11 urusan selesai, kembali lagi ke rumah. Jam setengah 12 udah sampai di rumah. Baju saya buka, saya gantung kembali ke lemari, semutnya pun keluar dari kantong baju saya. Cerita sama teman-temannya, saudara-saudara bangsa semut, percayalah, saya baru saja pulang dari Sumedang. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 9. Lalu jam 12 udah sampai lagi? Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut, mana mungkin percaya, tentu akan berkata, bagaimana mungkin mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat, masa Bandung Sumedang jam 9 berangkat jam 12 udah sampai lagi? Temannya yang tidak tahu bahwa semut itu bukan jalan sendiri, tapi nebeng di kantong baju saya. Jelas? Jelas? Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya itu berpikir menggunakan logika manusia. Ya tentu saja dong, peristiwa ini tidak akan bisa dicernakan oleh logika. Artinya, dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu. Kemudian kalimat selanjutnya bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa kok Allah menggunakan kalimat yang tidak langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya Subhanalladzi asra bi Muhammad. Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Begitu saja, kenapa sih? Kenapa harus pakai kata bi'abdihi? Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Pakai kata-kata hamba, apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba di sini ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang dipanggil hamba tentunya lengkap, punya ruh dan punya jasad. Jasad tanpa ruh namanya mayit. Ruh tanpa jasad gentayangan, mungkin namanya kuntilanak. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap, punya ruh dan punya jasad sekaligus. Nah, itu data pertama. Data yang kedua, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar diakui sebagai hambanya. Maka lalu dipanggil hamba di dalam ayat ini. Ibu-ibu mungkin bertanya, kalau cuma sekedar urusan itu, apakah kita ini bukan hamba Allah? Ya, jelas kita ini hamba Allah. Kata siapa?
kata kita. Kalau kata kita itu namanya ngaku. Orang yang mengaku tentu boleh-boleh saja, namanya juga mengaku. Tapi diakui atau tidak, nah ini yang jadi masalah. Saya bisa saja bilang saya kenal sama Bapak Presiden Jokowi, tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden Jokowi kenal sama saya? Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, itu nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, nah ini yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini berkata saya hamba Allah, tapi perbuatannya membuktikan bahwa dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Jelas? Dari kalimat bi'abdihi ini kita ambil hikmahnya. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Sebab syahadat yang kita ucapkan memiliki konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Lanjut. Minum hela haus. Lanjut, Ustaz. Bu, dugi ke mana tadi teh? Dugi ke mana? Dugi kalan lanjut. Ayah, abdi pada naros. Mengapa Rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita? Pertama, Rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, tentu wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh nyontoh jin atau malaikat. Maka dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yang rasul itu berasal dari jenis kamu manusia. Bu, ibu, kayak ibu-ibu imam. Bu, kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat, kemudian dia berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak usah kagum. Datang Rasul ke dunia ini, Rasulnya jin. Saya yakin satu dunia orang mungkin akan beriman semua, tetapi bukan karena iman, tetapi bukan karena ikhlas dan yakin, mungkin karena sieun karena Rasulna. Benar? Bayangkan kalau Rasul itu jin, dia turun ke alam ini dengan segala macam tingkah polanya. Saya yakin satu dunia orang mungkin akan beriman semua. Yang kedua, Rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena kepribadian beliau lengkap. Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga seorang pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita kebetulan seorang guru, beliau juga mengajar jemaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau mempunyai anak dan istri. Jikalau kita seorang mubaligh, beliau berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Di dalam keseluruhannya itu tercermin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka kehabisan alasan jikalau seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau. Oleh sebab itu ironi dan sangat kita sayangkan jikalau seorang muslim tahu betul sejarahnya Benito Mussolini, dia tahu sejarahnya Adolf Hitler, dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte. Ibu-ibu benar-benar tahu jadwal tayangan sinetron. Tah, ayeuna abdi bade naros. Ieu lagu dina sinetron naon? Aku merindu, ku yakin kau tahu. Tuh, kapanggih nu sok lalajo. Ibu-ibu benar-benar tahu jadwal tayangan sinetron Ikatan Cinta. Tetapi kita terkadang suka lupa terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah,
bagaimana cinta Rasul kepada kita umatnya, dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati Isra Mi'rajnya ini cinta betul kepada kita umatnya. Dapat saya kemukakan beberapa data. Dari sini nanti kita introspeksi. Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita, apakah tidak wajar kalau kita juga cinta kepada beliau? Betul? Kalau logika ini sudah diterima, kita lanjutkan pembicaraan ke bagaimana sih cinta Rasul kepada kita. Pertama, bahwa Rasul cinta kepada kita umatnya. Menurut ukuran zaman sekarang, Rasul itu kan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Kira-kira lamun doa iya ku abdi dipasikan pada diamalkan atau nampi moal? Pada diamalkan atau nampi moal? Lamun abdi mah terus terang ke acan. Doa nak ieu disarengan ku sadayana. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa asirni yaumal qiyamah bijumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Tah anu bieu nyarangan abdi lamun engke isuk ngadadak miskin tong nyalakeun ka abdi. Berarti doana tos dikabul. Anu tadi nyarios bade diamalkeunnya. Mudah-mudahan doana enggal dikabul. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita baca dalam sejarah, beliau itu kan rumahnya kecil, tidurnya di atas pelapa daun kurma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air jam-jam, sepotong roti, kadang-kadang 3 butir kurma. Di tengah kemiskinannya, Allah pernah menantang beliau dengan kata, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ayat-ayat tadi na Quran. Ayat surat naon? Surat naon? Pokoknya mah Quran we lah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa saja yang menyenangkan hatimu. Apa yang kamu mau ngomong saja Allah berikan. Jikalau engkau Muhammad kepengen kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja, menjadi king of king istilah kerennya. Jikalau engkau kepengen kaya Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup menjadi bukit emas. Sehingga itu di dalam berjanji diceritakan, warawadathu jibalu li an takuna lahu dhahabal faba. Jabal Uhud menawarkan dirinya untuk menjadi bukit emas, tetapi Nabi menolak. Jikalau engkau kepengen wanita cantik Muhammad, ngomong saja anak siapa. Ditawarkan semacam itu, beliau menjawab, idzan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Jikalau demikian ya Allah, berikan saya kekuasaan yang luas, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, berikan saya kekayaan yang tak terhitung sekalipun. Seluruhnya diceritakan, seluruhnya kodibu. Berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, berikan saya kekayaan yang tak terhitung sekalipun. Seluruhnya tidak akan mampu menyenangkan hati saya selama saya masih dengar ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ternyata di dalam kemiskinannya itu, tawaran harta tidak menggiurkan beliau, tawaran kekuasaan tidak menggiurkan beliau. Yang dipikirkan siang malam hanyalah keselamatan kita umatnya. Betul? Cuman kita yang dipikirin ini seperti pepatah Cina mengatakan, balung-balung langka dagingnya, ditulung-tulung langka elinge. Hayang terang artinya pilarian wena Google. Insya Allah. Oke, kapan? Pertama. Yang kedua, bahwa Rasul cinta kepada kita umatnya. Ketika turun perintah hijrah, ketika itu posisi umat Islam di Mekah sudah sangat terpepet. Sebagian sahabat sudah mengusulkan, kita hijrah saja ya Rasul. Kata beliau, sabar Kang, hijrah sih hijrah, tapi ini komando belum turun. Sebab kita tahu kebijaksanaan apapun yang beliau ambil tentu menunggu wahyu.
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, lantas ketika benar-benar turun perintah hijrah, beliau pidato di depan para sahabat. Saudara-saudara, perintah hijrah sudah turun. Tuan-tuan berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Lalu Anda sendiri kapan ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa mesti belakangan? Tuan-tuan harus tahu, yang dicari, yang diincar, yang diancam akan dibunuh itu saya. Jikalau kita hijrah bersama-sama, kita akan dikejar-kejar terus. Tetapi jikalau tuan-tuan berangkat lebih dulu ke Madinah, sementara saya masih berada di kota Mekah ini, tuan-tuan akan sampai di kota Madinah dengan tenang dan selamat. Sebab yang mereka cari masih berada di kota Mekah ini. Keadaan begitu kritis. Tetapi umatnya dulu yang disuruh berangkat duluan. Keselamatan umatnya yang dipikirkan, cintanya kepada umatnya. Jelas? Jelas. Lanjut. Lanjut. Kalau lanjut, marilah kita bersalawat dulu bersama-sama. Siap? Siap? Cik ku abit teselat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tuh, nu palih ditu teu acan ngawaler. Ieu mah khusus keur palih ditu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya minum hela bu. Teka raosnya sekedap deui urang bade mayunan bulan suci Ramadan, bulan anu dinanti-nanti. Tah ayeuna abdi bade naros aya naon dina bulan Ramadan? Aya naon? Bu, pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, ulet dan tahan uji. Ini zaman dimana persaingan tajam betul.